Oke, selamat pagi teman-teman dan para dewan juri. Perkenalkan, saya Fitra Okto Kurniawan atau bisa saja dipanggil Okto. Untuk POI atau interupsi bisa saja langsung di-unmute karena kalau dilontarkan di kolom komentar, kemungkinan besar saya tidak bisa melihat itu. Dan para dewan juri, selaku saya sebagai pembicara pertama pada tim pemerintah, mohon maaf jika bila ada kesalahan kata yang saya lontarkan dalam pidato saya pada pagi hari ini, karena dalam hal ini kata-kata tersebut hanya diperlukan untuk kebutuhan debat saja. Terima kasih. Jadi kasus ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Oke, selamat pagi teman-teman semua Dewan Juri yang saya hormati juga. Coba deh jujuran. Siapa di sini yang pernah atau lagi ngejalanin magang atau mungkin lagi pusing tujuh keliling nyari-nyari tempat magang di kayak Jobstreet atau LinkedIn gitu. Ya, saya tuh yakin banyak dari kita itu yang udah ngerasain em, semua banyak banyak udah ngerasain gitu loh. Dan satu hal yang penting yang sering banget kita lihat label unpaid atau magang tanpa bayaran. Oke, jadi dari situ saya itu bakal bilang dengan tegas praktik ini harus dihentikan. Dewan ini akan menghapus magang tanpa bayaran. Biar jelas menghapus di sini maksudnya gimana? Biar jelas menghapus di sini maksudnya gimana? Model kita tuh simple. Kita itu bakal mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar secara formal di Indonesia untuk memberikan upah minimum, seenggaknya setara UMR lah, yang dihitung-hitung rata-rata atau per jam gitu, kepada semua pemagang yang melakukan pekerjaan produktif. Yang nggak termasuk sini siapa gitu? Yang nggak termasuk ini apa? Kegiatan sukarela di lembaga non-profit atau yayasan itu beda cerita, atau program kayak KKN atau PKL dari kampus yang sifatnya murni observasi, di mana lu datang ngeliatin, bikin laporan tanpa ikut kerja beneran. Itu juga beda. Yang yang saya sasar itu adalah perusahaan for profit yang memperkerjakan anak magang untuk pekerjaan yang nyata. Debat hari ini bukan soal menghilangkan kesempatan belajar, tapi bukan menghilangkan kesempatan belajar bagi anak muda, bukan. Debat ini itu tentang dua hal yang jauh lebih fundamental, jauh lebih dalam. Gitu. Saya akan bahas itu sebentar lagi. Oke, jadi saya akan langsung masuk ke argumen pertama saya. Oke, mari kita pakai logika yang paling dasar. Apa itu eksploitasi? Gitu. Eksploitasi itu terjadi ketika satu pihak mengambil keuntungan dari kerja pihak lain tanpa memberikan kompensasi yang setimpal. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di magang tanpa bayaran. Bayangin aja, lu tuh anak magang di sebuah creative agency keren di Jakarta misalnya. Hari pertama lu masuk, lu cuma disuruh bikin kopi, lu nggak cuma disuruh bikin kopi atau fotokopi gitu. Lu langsung dikasih tugas. Tolong ya riset 10 kompetitor kita, analisis medsosnya, terus bikinin ide konten buat minggu depan, atau kita ada event nih, tolong bikin 5 desain untuk postingan Instagram ya. Lu kerjain tuh tugas, lu riset, lu mikir, lu desain, hasil kerja dipakai sama perusahaan, ide konten lu jadi postingan, desain lu diupload, dapat likes, bahkan mungkin jadi naik pembeli gitu, narik pembeli gitu loh. Artinya kerjaan lu itu produktif, kerjaan lu tuh punya nilai ekonomi buat perusahaan. Kalau nggak ada lu, perusahaan lu harus bayar karyawan tetap atau freelancer yang buat kerjain tugas yang sama. Nah, disinilah letak masalahnya. Gitu. Perusahaan dapat nilai kerja keras lu, dari waktu lu, dari energi dan kreativitas lu, terus lu dapat apa? Pengalaman dan sertifikat. Gitu. Gini deh, pengalaman itu penting, tapi kita tuh nggak kita tapi kita nggak nggak nyangkal gitu. Tapi pengalaman itu nggak bisa buat bayar kosan di bulan berikutnya. Gitu. Pengalaman nggak bisa buat ongkos KRL buat bolak-balik, pengalaman nggak bisa buat untuk beli makan siang. Kita apa ya?
Kalau pas sebuah perusahaan for profit mendapatkan hasil kerja nyata secara gratis dari seorang, itu bukan lagi kesempatan belajar, itu namanya eksploitasi tenaga kerja gratis. Mereka membungkus eksploitasi ini dengan kata-kata manis seperti investasi masa depan atau pintu masuk industri. Pada intinya mereka itu cuma cari cara untuk dapat kerjaan gratisan, dan praktek yang secara mendalam eksploitatif ini nggak seharusnya dinormalisasi, apalagi dibiarin dan harus dihapus. Sekarang kita ke argumen kedua saya. Sekarang kita coba lihat lagi dampak sosialnya. Siapa sih yang sebenarnya bisa nikmatin kesempatan magang tanpa bayaran ini? Coba ya bayangin, ada dua anak muda, sebut aja Budi dan Ani, coba ya. Jadi gini, Budi ini anak Jakarta, rumahnya di Pondok Indah, kuliah di kampus swasta ternama, orang tuanya mampu. Jadi dia nggak perlu pusing mikirin biaya hidup gitu. Kalau mau magang di kantor keren kayak di SCBD selama 3 sampai 6 bulan tanpa bayar sepeser pun dia santai aja. Ongkos tinggal minta, makan udah siapin di rumah. Buat Budi, magang tanpa bayaran itu adalah kemewahan yang bisa diambil untuk mempercantik CV. Sekarang kita lihat Ani. Ani itu ada anak dari kota kecil di Jawa Tengah. Dia pinter banget, dapat beasiswa dan berhasil masuk universitas negeri top di Depok gitu. Tapi untuk bertahan hidup di Depok aja dia harus ngatur uang beasiswanya yang pas-pasan sambil mungkin kerja part time jadi barista atau jadi guru les. Terus dia ada lihat ada lowongan magang impiannya di sebuah media besar di Jakarta. Jakarta misalnya Jakarta Pusat lagi, syaratnya magang 3 bulan tanpa bayaran. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya si Ani itu bakal ambil kesempatan itu? Siapa yang mau bayarin kosnya di Jakarta? Siapa yang mau bayarin ongkosnya? Siapa yang mau bayarin makannya? Nggak ada. Kesempatan itu meskipun terbuka di atas kertas, secara de facto, secara fakta tertutup rapat untuk Ani dan jutaan anak muda lain yang nggak punya privilege finansial seperti Budi. Akibatnya apa? Sistem ini secara sistematis menyaring kandidat bukan berdasarkan talenta, kerja keras atau kepintarannya, tapi berdasarkan kekayaan orang tuanya. Industri-industri keren seperti media fashion, hukum atau seni akhirnya itu cuma diisi oleh si Budi-Budi itu yang lain gitu. Sementara Ani itu ya Ani-Ani yang lain mungkin jauh lebih berbakat sama lebih gigih gitu. Terpaksa tersingkir bahkan belum sempat berkompetisi. Ini bukan hanya nggak adil untuk Ani, tapi ini juga kerugian besar untuk industri itu sendiri. Jadi dunia yang membuka pintu itu semua. Jadi untuk penutup, dunia yang membuka pintu untuk semua Ani di luar sana. Jadi untuk itulah kenapa magang tanpa bayaran harus dihapus. Terima kasih.